Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andri Gunata YouTube channel yang membahas mengenai teknologi-teknologi yang berhubungan dengan dunia otomotif, terutama mengenai materi-materi pelajaran yang diajarkan di program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif Sekolah Menengah Kejuruan. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan yang diajarkan di kelas 11. Untuk materi atau topik yang akan kita pelajari adalah mengenai prototip produk. Kita ambilkan salah satu contoh di sini. Produk otomotif tersebut adalah kendaraan. Di gambar dapat kita lihat, ini adalah kendaraan roda 4. Atau mobil. Sebelum sebuah kendaraan dibuat, terlebih dahulu pasti didesain, digambar, kemudian dari gambar tersebut ditentukan dimensinya, spesifikasinya, dan ukurannya. Dari beberapa komponen kemudian dirakit. Setelah dirakit kemudian dihubungkan atau dipasangkan dengan bagian-bagian yang lain sehingga akhirnya terciptalah sebuah produk kendaraan. Sekarang kita lihat contoh dari produk kendaraan. Salah satu komponen pada mesin kendaraan adalah piston. Piston juga terdiri dari komponen-komponen yang lain. Dalam pembuatan piston, terlebih dahulu dibuatkan dalam bentuk gambar 2 dimensi. Setelah dibuatkan dalam bentuk gambar 2 dimensi, kemudian disempurnakan menjadi gambar 3 dimensi. Dari gambar 3 dimensi ini nanti direalisasikan sehingga terciptalah sebuah produk. Kemudian setelah piston tersebut berhasil dibuat, maka dibuat juga komponen-komponen yang lainnya. Selanjutnya, setelah komponen-komponen tersebut dibuat, maka dirakit, dipasangkan dengan komponen yang lain sehingga terciptalah mesin kendaraan. Mesin kendaraan yang sudah dibuat, kemudian juga dipasangkan dengan unit-unit atau bagian-bagian yang lainnya. Kemudian setelah disempurnakan, jadilah sebuah prototip produk kendaraan. Sebelum dilakukan produksi massal atau diproduksi dengan jumlah yang banyak, dibuatkan terlebih dahulu prototip atau suatu benda, di mana benda ini nanti akan dipelajari. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari produk yang akan dipasarkan nantinya. Apabila telah dirasa sempurna, maka produk tersebut akan diproduksi dengan jumlah yang banyak. Sekarang kita lihat materi PKKW yang berhubungan dengan prototip produk. Di sini ada 2 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pengertian prototip itu sendiri, dan selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan prototip produk. Prototip merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui 2 dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototip merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototip merupakan prototip yang menyeluruh. Prototip yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Prototip menyeluruh merupakan prototip yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan untuk diproduksi. Nah, itu adalah pengertian dari prototip. Selanjutnya kita lihat apa saja tahapan-tahapan dalam melakukan pembuatan prototip produk. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototip. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan. Model hanya bentuk dapat ditunjukkan pada pelanggan
untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya. Sedangkan mode lembar kerja adalah untuk pilihan teknis. Di sini ada 6 tahapan dalam melakukan pembuatan prototipe produk. Apa saja tahapan prototip tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, pendefinisian produk. Merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Kalau kita contohkan kepada produk otomotif, misalkan dalam pembuatan kendaraan, maka semua konsep yang berhubungan dengan teknis pembuatan itu didefinisikan atau diketahui terlebih dahulu. Kemudian juga aspek-aspek yang terkait perizinan, aspek hukum, kemudian yang melibatkan keamanan dalam pembuatan, dan nantinya setelah produk itu ada, kemudian bagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila produk tersebut terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, di tahap awal ini semua hal tersebut harus diketahui atau didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian setelah tahap pertama selesai, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototip rekayasa. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan produk otomotif tadi, tidak harus secara keseluruhan dibuat, tetapi dengan skala yang seperlunya saja. Seperti tidak usah dibuat dalam jumlah yang terlalu banyak, tapi perlu dibuat beberapa planning atau kemungkinan setelah produk tersebut dibuat. Yang ketiga adalah prototip rekayasa atau engineering prototip. Prototip rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Ini yang berkaitan dengan perekayasaan, ya. Kemudian yang keempat, prototip produksi atau production prototype. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk atau partnya. Ya, jadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berhubungan dalam pembuatan mobil tersebut dicatat dengan detail data-data kinerjanya. Yang kelima adalah qualified production item. Ini dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Nah, ini sudah tercipta sebuah kendaraan tersebut, kemudian diuji cobakan dengan standar-standar yang sudah ada seperti standar produksi atau kalau di Indonesia standar nasional Indonesia atau standar-standar yang lainnya, kemudian datanya dicatat. Apabila nanti ada kekurangan-kekurangan, maka akan disempurnakan pada tahapan selanjutnya. Dan yang keenam adalah model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun, look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Nah, tahap yang terakhir ini adalah tahap finishing. Apabila keseluruhan tahap ini telah selesai dilaksanakan, maka produk yang kita buat tadi sudah siap untuk diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Setelah selesai diproduksi dengan jumlah yang lebih banyak, maka siap untuk dipasarkan. Nah, ini adalah
tahapan-tahapan dalam pembuatan prototip sebuah produk yang akan kita pasarkan. Demikianlah materi PKKW pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa setelah menonton video ini tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube sebagai penanda bahwa siswa sekalian telah belajar melalui tayangan video yang diberikan. Selanjutnya, dapat menjawab pertanyaan yang diberikan di Google Classroom. Jawablah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dijawab dengan jawaban yang singkat, tepat, dan tidak bertele-tele. Kemudian, nantinya semuanya akan direkap dan dijadikan sebuah bahan atau sebuah data dalam penyusunan nilai yang pastinya nanti. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.